Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat yang selalu saja ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Tidak ada saat di mana kita lepas dari nikmat Allah. Tidak ada tempat di mana kita tidak membutuhkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam keadaan kita mendapatkan musibah sekalipun, di situ ternyata ada nikmat Allah. Jadi kalau seandainya ada keadaan yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita, tapi yakinlah bahwa Allah ingin memberikan kebaikan melalui hal-hal yang tidak kita inginkan itu, yang pada akhirnya nanti kita bersyukur karena diberikan musibah itu. Itulah sebabnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, dan dalam segala keadaan hanya yang pantas kita sebut adalah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita ucapkan itu membuat kita semakin yakin bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah dan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan, kita tidak akan bisa melakukannya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini hanya karena Allah yang mengizinkan. Kita bisa duduk di majelis ilmu pada malam ini hanya karena Allah yang mengizinkan. Mungkin ada yang menginginkan, tapi ada saja alasan-alasannya. Ada saja kendala-kendala yang membuat mereka tidak jadi duduk di majelis ilmu. Tapi kita alhamdulillah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan berada di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu, kata Rasul, itu adalah taman dari taman-taman surga. Yang keberadaan orang-orang yang di majelis ilmu itu mendapatkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa sallat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah turunkan sakinah, ketenangan hati bagi orang-orang yang suka bermajelis ilmu. Mereka akan selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Wasallat alaihimul malaikah, para malaikat akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan yang tak kalah luar biasanya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Sungguh luar biasa
Mudah-mudahan fadilah itu maghrib ini bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang hanya dia yang pantas untuk kita tauladani. Tidak ada tauladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus memang untuk ditauladani. Maka kalau seandainya kita coba untuk mencari tauladan yang lain selain daripada dia, maka tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan risalah. Sudah memberikan segala-galanya dalam menyampaikan Islam, dan semua itu agar kita punya panduan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah itu. Oleh karena itu, sama-sama kita cintai, sama-sama kita rindukan, karena beliau sangat merindukan kita. Karena beliau sangat mencintai kita. Pada saat kritis sekalipun yang diingat oleh Rasul itu adalah umatnya. Pada kondisi-kondisi di mana seharusnya dia memikirkan dirinya, tapi justru yang dipikirkannya adalah kita sebagai umatnya. Ikhwati fillah, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berselawat kepada beliau satu kali saja, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepada saya satu kali, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Tidak ada ruginya sedikit pun ucapan selawat yang kita ucapkan. Bahkan selawat yang kita ucapkan itu kebaikannya bukanlah untuk Nabi sebenarnya. Kenapa demikian? Seandainya nih, kita yang ada di masjid malam hari ini tidak berselawat kepada Rasul, Rasul pasti tidak masuk surga. Pasti. Seandainya semua kita menolak untuk berselawat dan salam kepada Rasul, Rasul selamat enggak? Selamat. Jadi tidak ada pengaruh ya. Keuntungan berselawat itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kitalah yang diuntungkan dengan berselawat kepada beliau. Karena selawat yang kita ucapkan itu, coba satu yang kita ucapkan, 10 balasnya oleh Allah. Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kita. Betapa ruginya kita kalau tidak mau berselawat kepada Rasul. Bahkan kata Rasul, justru ukuran bakhil tidak bakhil itu dalam hal ini, Rasul tidak ukur melalui harta, tapi Rasul ukur melalui mau atau tidak mau berselawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut nama saya, didengarnya nama saya disebut, walam yusalli alayya, tapi dia tidak balas dengan berselawat. Itu yang bakhil. Kok itu yang bakhil? Kalau harta kan berat itu memberikan tuh. Kita yang punya awak yang banting tulang, peras keringat, abi waktu menjebiti, apa ben ke uang? Boleh kan? Tapi mengucapkan selawat tidak mau juga, berat juga. Maka wajar kalau itu menjadi lebih bakhil. Nah, oleh karena itu muliakan diri kita, kejar kemuliaan diri kita. Melalui apa? Salah satunya adalah
memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada kamu. Tolong ajarkan kepada kami bagaimana caranya kami agar berselawat kepada kamu, kepada engkau ya Rasulullah." Diajarkan oleh Rasul, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling singkat. Yang paling singkat itu tidak juga mau. Sekali lagi, raih kemuliaan, kejar kemuliaan diri dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasul itu sesungguhnya adalah pancaran dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasul itu sesungguhnya berinduk kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, satu hari di mana nanti semua kita mengharapkan syafaat itu. Semua kita merasakan amalnya sangatlah kurang. Pada saat kita merasakan amal kurang itu, yang paling kita butuhkan adalah syafaat, pertolongan. Dan hanya Rasul di antara semua nabi yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat itu. Mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Saya diminta untuk berbicara sedikit seputar hal-hal yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Di hadapan para sahabat ketika itu Rasul mengatakan seperti itu. Dan Rasul menyebutkan berbagai hal kebaikan-kebaikan yang ada. Sebenarnya ketika Nabi mengatakan Ramadan itu sebagai syahrul mubarak, itu kata mubarak itu punya makna yang luar biasa. Al-barakah, kata berkah itu yang sering kita ucapkan, artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu arti dari kata al-barakah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan. Maka Ramadan bulan yang paling mampu untuk menambah kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu akan disebut berkah kalau seandainya menambah baik, bertambah kebaikan kita olehnya, berarti berkah. Apa saja? Kalau seandainya bertambah baik hidup kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah oleh Dia, berarti sesuatu itu adalah berkah. Ini rumus dalam kehidupan. Anak kita berkah atau tidak? Tanya saja diri kita, bertambahkah kebaikan kita oleh anak kita atau tidak? Istri kita berkah atau tidak? Tanya diri kita, bertambahkah ketaatan kita kepada Allah oleh istri kita atau justru bertambah banyak dosa? Seandainya ada sesuatu yang kita miliki menambah kebaikan kita, berarti sesuatu itu berkah. Tapi kalau yang justru bertambah itu adalah dosa dan kemaksiatan, keburukan demi keburukan, berarti itu tidak berkah. Ketika Rasul mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak,
Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka itu artinya ibadah Ramadan, ibadah yang akan menambah kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, dalam hitungan hari insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, dan sekarang kita berada dalam bulan Sya'ban. Abu Bakar Al-Warraq pernah mengatakan, dia bilang begini, Syahru Rajab syahru zara wa syahru Sya'ban syahru sakhi wa syahru Ramadan syahrul hasad. Dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan ungkapan itu. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Dan bulan Ramadan bulan panen. Jadi Rajab ditanam, Sya'ban disiram, Ramadan dipanen. Kini awak bulan Sya'ban, berarti bulan menyiram. Nanti Ramadan bulan panen. Kalau bulan panen kok biasa banyak orang suka, ya kan? Lebih suka orang panen lah daripada menanam. Menanam kadang male-male, tapi pas panen, kalau ada saat di mana akan panen itu pasti. Kita tengok danau bakuk so, bila musim apa nama? Mau ramai ndak? Itu musim panen tuh. Pi kini ya menaman juga enggak? Suwa mantan panen sedari ndak mau kira di apa bibit-bibit ditabus ndak mau kira. Tapi pas nanti datang musim mau, semua ingin. Maka Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu bulan panen dan Sya'ban itu bulan menyiram. Ini ungkapan yang datang dari salah seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraq. Dan mari kita pahami, karena kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, kita mencoba untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Ramadan. Dan sesungguhnya kita sekarang sedang berada di ambang pintu surga. Karena ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasul tentang satu amal yang kalau dikerjakan, amal itu kalau dikerjakan bisa masuk surga. Itu pertanyaan Abu Umamah kepada Rasul. Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya, perintahkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Apa jawaban Rasul ketika itu? Alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Kamu berpuasa. Kalau itu yang kamu inginkan wahai Abu Umamah, alaika bisawm. Kamu berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena ibadah puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau jawaban Nabi kamu puasa, sementara permintaannya adalah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, berarti sesungguhnya sekarang kita sedang berada di ambang pintu surga. Cuma apakah awak sampai di ambang pintu rajanya atau masuk atau enggak? Kan ambang pintu surga itu mah, ambang pintu itu mana tiba-tiba? Kau pintu mana ambang? Siko kan? Alun masuk lah kan? Masuk atau enggak? Itu yang harus kita pikirkan. Apakah akan merasa cukup sampai di depan pintu saja? Atau benar-benar ingin masuk? Kalau benar-benar ingin masuk, berarti benar-benar
kita manfaatkan semua peluang-peluang kebaikan yang ada di dalam ibadah Ramadan. Ketika Nabi mengatakan la mithlalahu, saya mencoba untuk mencari penjelasannya oleh para ulama, apa makna dari la mithlalahu itu. Kenapa Rasul mengatakan bahwa Ramadan itu tidak ada yang menandinginya? Maknanya la nazira lahu. Dalam hal apa? Kok itu ungkapan Nabi? Saya coba kumpulkan. Di antara maknanya, la mislalahu itu, la mislalahu fi zakatin nafsi wa islahil qulub. Ibadah Ramadan itu tidak ada yang menandinginya dalam hal zakatin nafs, dalam hal membersihkan diri, wa islahil qulub, dan dalam membersihkan al-qulub, hati. Hati banyak tu penyakit. Dengan Ramadan, penyakit-penyakit hati semuanya bisa menjadi bersih. Lebih banyak lo kadang lo penyakit hati pada penyakit jasmani. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan lebih payah mau penyakit hati pada penyakit jasmani. Apa sebab? Kalau penyakit jasmani sadar awak kalau awak sakit, mau sakit palo, tentu dia awak bos awak sakit palo. Tapi sakit hati, ndak sadar awak dah kalau awak sakit hati. Itu sebab pertama. Ketika kita tidak menyadari, tentu payah mau beknya awak ndak masuk sakit dah. Tapi kalau penyakit jasmani, copek, nangis je nak sekenek doa, angin-angin badan, bobolan jom ke dokter kan. Nyetang tu dak bahasanya sakit. Itu kata beliau. Yang kedua katanya penyakit jasmani itu dengan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani dokternya banyak. Kalau penyakit rohani sekenek dokter. Kadang dokter dulu sakit lo bagi. Nyo mau be orang tapi nyo sebenarnya sakit. Maka menurut Ibnul Qayyim mengobati penyakit rohani lebih sulit daripada jasmani. Tetapi dengan adanya Ramadan, dengan adanya bulan Ramadan yang didatangkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah sebulan penuh untuk beribadah dengan semua peluang-peluang kebaikan yang ada, maka la mithlalahu fi zakatin nafsi wa islahil qulub. Yang pertama maknanya. Yang kedua apa arti la mislalahu? La mislalahu fi raf'id darajati wa takfiris sayyi'at. Tidak ada yang menandingi Ramadan itu dalam hal raf'id darajat, mengangkat derajat dan kemuliaan, wa takfiris sayyi'at, dan menebus berbagai macam bentuk kesalahan. Ramadan yang paling ampuh, memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, wa takfiris sayyi'at, serta menebus berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan. Banyak hadis-hadis yang saya kira hadis ini sudah kita hafal semua ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 lafaz. Man qama lailatal qadri. Jadi ada 3. Man sama, man qama lailatal qadri. Ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah berlalu.
Allah Subhanahu wa taala sangat tahu bahwa kita ini adalah pendosa-pendosa semua. Coba saya mau tanya, ada ndak hari di mana di hari itu kita ndak buat dosa? Ada ndak? Hari yang kita lewati, di mana di hari itu ndak ada cik jo dosa, ada ndak? Ndak ada? Umpama awak lagu umur 50. Anggaplah umpamanya awak balik beka umur 50. Berarti ada 35 tahun hari yang awak jalani. Berapa jumlah 35 tahun kali 365. Aduh, guru matematika sekarang. Seandainya dalam satu hari itu ada satu dosa yang kita buat. Dosa itu cik dosa buatnya. Berapa jumlah dosa? Itu kalau cik dong. Seandainya dalam sehari itu ada 5 dosa. Kalikan berapa soal jumlah itu tadi? Enggak kenal. Ada 5 kali dosa dalam satu hari. Berapa jumlah dosa? Itu kalau 5, kalau 10? Ya. Jadi awak pun tidak ada sekenek dosa. Banyak atau banyak mana? Oh, dan lah 2 kali dan naik haji. Tak sekenek pahala dan lalu di waktu solat di Makkah. Berharaplah agar diterima oleh Allah. Tapi jangan pernah merasa banyak amal kita. Jangan pernah merasakan bahwa amal kita sudah banyak. Karena kita tidak tahu dari semua amal yang banyak itu berapa kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua solat yang kita kerjakan, berapakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah sepertiga? Adakah setengah? Adakah 2/3? Atau jangan-jangan enggak ada? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali menahan lapar dan berarti tidak ada pahala. Jangan-jangan kita bagian dari yang itu. Jangan-jangan kita berharap tidak seperti itu. Tentu saja kita berupaya semaksimal mungkin agar apa yang kita kerjakan itu benar-benar menjadi sebuah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tidak boleh kita membanggakan amal-amal kita yang banyak itu. Karena yang banyak dalam pandangan kita entah seberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu, Pak Ustaz? Mungkin karena kurang ikhlas. Mungkin karena enggak sesuai sama perintah Nabi. Mungkin hanya karena mengejar banyaknya saja. Ini banyak orang kini asal banyak aja. Enggak peduli ada perintah atau enggak. Pokoknya banyak. Persoalan bukan pada banyak. Persoalan ada pada al-ikhlas wal mutaba'ah. Maka dalam Al-Quran kan dikatakan Allah yang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini sebagai ujian untuk menentukan, sebagai evaluasi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, bukan yang paling aksar, yang paling banyak. Karena banyak tapi tidak bermakna, tidak sesuai, maka banyak itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya la ilaha illallah yang ada di hatinya, tetapi itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi.
enggak dicampuri sedikit pun dengan kesyirikan, maka la ilaha illallah ketika ditimbang nanti itu akan mengalahkan semua bentuk dosa dan dia bisa masuk surga. Ada sahabat baru saja dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang perintah jihad, datang perintah perang, ikut dia berperang bersama Rasul. Wafat dia dalam peperangan itu. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dia ahli surga. Modal bahwa la ilaha illallah. Lalu banyak salatnya, lalu banyak puasanya, baru masuk Islam. Tapi karena bobot la ilaha illallah yang diucapkannya itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan dan diyakini sesuai dengan yang diperintahkan. Huwa min ahlil jannah. Di satu sisi ada pula salah seorang sahabat, asal ada perang ikut berperang. Sudah terlalu sering dia ikut berjihad. Satu ketika wafat dia. Apa kata Rasul? Huwa min ahlin nar. Dia ahli neraka. Heran sahabat, kok Nabi bilang ahli neraka? Padahal dia selama ini orang taat, orang baik, ikut berperang. Ternyata apa yang terjadi? Dicoba telusuri oleh sahabat, rekam jejaknya. Apa yang terjadi pada orang tadi? Ternyata wafatnya bukan kena ditusuk oleh musuh, tapi kena ditusuk oleh pedang dia sendiri. Nyala banyak panah di badan tak tahan sakit. Payahnya agak menjauh sekali ada tikam badan. Berarti dia mati bunuh. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Ketika itulah sahabat mengatakan Rasul itu benar-benar utusan Allah. Karena tahu hal-hal yang gaib seperti itu berdasarkan kepada wahyu. Sahabat tidak ada tentu tidak, maka heran sahabat kan, kok Nabi bilang ahlin nar, padahal dia terkenal sebagai orang yang taat, tapi ternyata ada hal-hal yang dia tidak sanggup menghadapi dalam kehidupannya. Tidak tahan dia dengan sakitnya bekas-bekas tusukan panah itu. Akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa nanti menyebabkan memang Allah mencoba kita dengan sebuah ujian untuk membuktikan benar tidak keyakinan kita kepada Allah. Maka jangan gara-gara sekali uji nanti tiba-tiba melakukan sesuatu yang menghilangkan semua kebaikan yang sudah ada sebelumnya. Disitulah pentingnya kita menyadari bahwa ujian itu sesungguhnya adalah hanya cara atau tangga untuk menaikkan peringkat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, kembali kita kepada tema kita. Ketika dikatakan bahwa Ramadan la mithlalahu, tidak ada yang menyamainya. Ternyata di antara maknanya tidak ada yang bisa menyamainya dalam meninggikan, mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah dan akan membersihkan penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Kebersihan jiwa itu yang harus kita usahakan. Karena nikmat yang besar itu adalah salamatus sadr. Maka ada hadis yang berkaitan sebenarnya dengan Sya'ban. Karena di antara yang harus kita persiapkan menjelang masuk Ramadan itu ya salamatus sadr. Bagaimana hati kita bersih, berlapang dada, menghilangkan semua bentuk permusuhan. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, salah satu dari riwayat yang di situ oleh para ulama setidaknya sampai ke tingkat hasan, yang berkaitan dengan persoalan bulan Sya'ban, wabil khusus lagi yang berhubungan dengan nisfu
nisfu Sya'ban. Karena dalam masalah nisfu Sya'ban, takhsisul ibadat itu kebanyakan hadisnya maudhu atau palsu. Mengkhususkan ibadah maksudnya. Umpamanya nisfu Sya'ban itu harus membaca Yasin sekian kali umpamanya, atau membacakan zikir sekian kali, atau sholat sekian rakaat dengan membaca ayat ini, taksis seperti itu menurut para ulama itu kebanyakan hadisnya adalah dhaif atau maudhu. Tapi ada beberapa hadis yang memang menunjukkan fadilah, bukan untuk mentaksiskan ibadah. Ini dijelaskan dalam buku ini. Ini Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antara hadisnya, di antaranya yang statusnya adalah hasan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin." Ada peluang-peluang keampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, diberikan keampunan bagi hamba-hambanya illa li musyrikin aw musahin, kecuali bagi mereka-mereka yang pelaku syirik, aw musahin. Apa arti musahin? Musajir allazi bainahu wa baina ikhwanihi syahna wal hiqd. Orang-orang yang di hatinya ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Nah, ini dikatakan bahwa hadis ini statusnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Iqamatus Shalah, bab ma jaa'a fi lailatin nisfi min Sya'ban. Maka hadis-hadis yang menceritakan fadilah itu sebagian ada yang yuhtajju bihi, yang memang bisa dijadikan hujah untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya, tetapi bukan untuk dijadikan alasan dalam menetapkan ibadah-ibadah tertentu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, menghidupkannya secara bersama-sama dan menjadikannya sebagai sebuah peringatan dan perayaan, di sini barangkali yang harus kita hindarkan. Tapi bolehkah kita puasa di 15 Sya'ban? Boleh. Kenapa boleh? Karena 15 Sya'ban itu bagian dari Ayyamul Bid. Kan ada Ayyamul Bid kan? Puasa 3 hari di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Boleh, silakan. Bukan karena semata-mata 15-nya itu, tapi karena dia bagian dari Ayyamul Bid. Bolehkah kita memperbanyak ibadah seperti baca Quran, Qiyamul Lail, kita kerjakan secara sendiri-sendiri? Boleh, karena memang Qiyamul Lail itu bagian dari ibadah yang dianjurkan. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai dalam artian menghidupkan, diundang orang beramai-ramai, nanti dikerjakan pula secara bersama-sama, menjadi sebuah bentuk kegembiraan tersendiri. Ini mungkin yang perlu untuk kita hindarkan. Tidak perlu seperti itu. Silakan beramal itu kan tidak perlu harus seperti itu kan. Ya memang awak kadang kalau tidak bersama-sama tidak menyeleweng, sehingga segala-galanya harus, padahal ada hal-hal yang memang jangan bersama-sama. Justru tahajud yang namanya tahajud itu, Nabi sendiri tidak pernah mengajak sahabat untuk sengaja bersama-sama mengerjakan tahajud setiap malam. Karena tahajud itu ibadah di mana kita menyendiri, menangislah di situ, berdoalah di situ. Kan seperti itu. Nah, tapi bolehkah berjamaah? Nah, di situ kan perlu kita lihat riwayatnya. Pernah Rasul mengerjakan secara sendiri sholat malam itu, tiba-tiba datang Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ibnu Abbas mengikuti Nabi ketika itu dalam sholatnya, dan Nabi meneruskan sholatnya bersama, berarti berjamaah kan? Maka kalau ditanya bolehkah,
ya boleh, enggak masalah. Cuma Nabi sendiri secara sengaja mengajak untuk melakukan itu. Artinya apa? Agar kita memang saat-saat di mana kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita iklan-iklankan tahajud kita. Nyekini wang suka lo iklankan. Baunya jago tuli di Facebook dah. Alhamdulillah bisa bangun untuk berwudu. Nah, kau cinta kan? Tu bekok solatnya 2 rakaat. Bawa lah di Facebook sudah tu. Meskipun hanya 2 rakaat, tapi tetap ada. Lah. Itu kau jauh yang gini. Apa yang dibuat ingin disampaikan kepada orang. Awak ndak lo nyobik langsung haram salah, awak ndak situ haram ndak haram. Tapi kita khawatir itu merusak hati. Khawatir merusak niat. Biarkan Allah yang tahu. Itu kan ibadah kan? Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ndak lo ndak boleh pakai kamu kadang lebih banyak. Lo kan tutup foto gini. Pada untuk baca Quran. Quran sebantu lah ponek, foto ndak ponek-ponek. Sekali lagi, bukan karena dikatakan haram atau tidak, tapi kita khawatir itu bisa merusak hati. Iblis itu luar biasa cerdasnya dalam menggoda umat manusia. Sehebat apapun iman manusia, iblis itu tingkat kekuatan kemampuannya hebatlah. Sukses iblis loh, bekojo. Apa sebab? Nyepokus dalam kojo. Cik itu kojonya. Awak apa dek banyak tak suksesnya? Banyak nono kojo. Akhirnya ndak selesai begitu kan? Iblis fokus dengan satu kerja. Apa kerja? Menggoda anak Adam sebanyak-banyaknya untuk dijadikan teman di dalam neraka nanti. Inilah dijamin masuk neraka. Jadi iblis sudah dijamin masuk. Sedangkan Rasul membawa syariat agar kita dijamin masuk. Tentu melawan. Inilah yang akan dicoba terus oleh iblis itu. Bagaimana yang dijamin masuk surga ini bisa tergelincir dan masuk neraka menjadi temannya iblis. Nah, ikhwati fillah, masuk waktu Isya. Ya, masuk waktu Isya. Sekarang kita dengarkan atau habis tutup. Azan dulu nanti sambung. Kita dengar dulu suara azan insyaallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hal-hal yang harus kita persiapkan menjelang masuk Ramadan itu, yang pertama sekali adalah bagaimana kita membersihkan hati dan berlapang dada. Salamatus sadr, bersihkan hati sebersih-bersihnya. Ikhlaskan diri kita untuk mengenal, untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari ajaran dan syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keampunan mulai dari bulan Sya'ban ini, sehingga nanti kita di dalam bulan Ramadan itu mengerjakan ibadah Ramadan itu dengan penuh semangat iman. Yang dipanggil kan orang-orang beriman. Dan untuk mendapatkan keampunan itu juga syaratnya imanan wahtisaban. Kalau seandainya orang non-muslim puasa dia, pahala enggak? Tidak. Kalau hendaknya puasa berdosa. Kalau orang kafir, tidak boleh nyebut kafir gini deh. Non muslimnya, padahal non muslim itu lebih parah arti daripada kafir. Lebih mulia, bukan lebih mulia, lebih tepat disebut kafir daripada non muslim. Non muslim itu non apa arti? Tidak muslim, selamat. Berarti tidak selamat. Kalau berpanggil, hei non muslim, hei yang tidak selamat, kan itu arti. Tapi kalau kata kafir itu artinya adalah menolak menerima ajaran Islam. Memangnya tidak temu daerah. Itulah yang paling pas. Jadi kadang manusia nak diubah-ubah, kosan perubahan dulu lebih parah. Ada tunduk aja lah ke aturan Allah, boleh jangan parah di awal. Nah, tapi karena kedurhakaan akhirnya kita terjatuh kepada hal yang lebih. Jadi kalau orang non muslim tidak puasa berdosa. Itu kalau puasanya tidak pahala. Orang non muslim itu atau orang kafir itu dosanya sudah include dengan kekufurannya. Dosa kufur itu mengalahkan semua dosa yang lain. Tidak perlu sabuk jelek, yang kafir berdosa bekok. Tidak perlu lah. Kekufurannya itu sendiri kepada Allah sudah membuat dosanya nggak akan dibandingkan lagi dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi diperintahkan pada umat Islam. Tapi intinya yang dipanggil beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Cuma kadang kan orang-orang beriman itu bahkan dalam Quran sendiri perlu dipanggil kembali orang beriman untuk beriman. Yang beriman apa contoh? Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Hei orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Masa orang beriman dipanggil beriman? Itu artinya adalah iman yang ada di hati orang-orang beriman itu sendiri kadang-kadang bisa turun, kadang bisa menukik, kadang bisa turun, bisa menukik, kadang bisa naik, bisa pula tinggi. Itu banyak orang kini fluktuatif, iman yang kadang berkurang, kadang bertambah. Dan itu memang ciri-ciri iman manusia. Sehingga ibadah Ramadan, bulan Ramadan, bulan di mana saat kita harus meningkatkan
meningkatkan keimanan kita. Kalau dalam bulan Ramadan tidak banyak baca Quran, di dalam bulan di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk memperbanyak baca Quran. Kalau dalam bulan Ramadan tidak lebih banyak solatnya, orang solat saudara masjidnya mindo-mindo aja. Orang solat saudara. Kalau dalam Ramadan dia tidak banyak solatnya daripada luar Ramadan, maka di luar Ramadan akan lebih susah lagi untuk memperbanyak. Karena ketika semua orang berada dalam ibadah, inyo ndak aja. Berarti di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu kita sambut Ramadan itu dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, lapangkan dada kita, berikan maaf. Dan kemudian kita mesti menyambut Ramadan dengan ilmu. Ada namanya isti'dad ilmi. Kalau tadi itu isti'dad ruhi. Kesiapan ruh dan jiwa. Kemudian yang penting lagi adalah isti'dad ilmi. Kesiapan ilmu. Kenapa kesiapan ilmu penting? Karena Ramadan itu adalah ibadah. Bulan ibadah. Dan ibadah itu memerlukan ilmu. Mustahil kita akan sukses dalam beribadah selama Ramadan kalau kita tak tahu ilmu tentang ibadah itu. Maka ilmu itu menjadi penting sekali dalam semua ibadah. Maka tadi seperti yang kita katakan sebelumnya, dalam beribadah itu jangan hanya sekedar mengejar banyaknya saja, tapi harus berdasarkan ilmu. Karena berapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Entah memang karena tidak tahu, atau sengaja seolah-olah tidak tahu. Apa contoh? Nyambut Ramadan. Mandi yang jantan betino, kayak awak siko ndak ada ya. Kayak tampek lain. Menyambut sesuatu yang suci dengan cara yang kotor. Mandi Bali maunya nomo. Ini kan tradisi, ini kan kearifan lokal. Kearifan lokal itu kalau bertentangan dengan syariat Islam, tinggalkan semua kearifan lokal itu. Karena kita hidup sementara. Kita bukan hidup di dunia untuk selamanya. Akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kadang lah sampai waktu maghrib kayaknya mandi aja, Bu. Naik benan anyu-anyu. Nya waktu itu kenek dulu kan dia jauh ngaji kan. Baduo dateban. Nah, kini batigo dateban dua kan. Banyak anyu. Cik itu ya kaji lamun atau kanang lahnya baduo dateban. Dia orang kini ndak ada, anak-anak kini ndak ada baduo dateban tu lah kan. Itu orang tua. Kalau canda itu cara ngaji dah lu berarti lah tuanya kini. Baduo dateban. Maka hal-hal yang seperti ini kita perlu ingatkan. Kita ingatkan pertama sekali diri kita, keluarga kita. Jangan sampai nanti kita salah di dalam menyambut sesuatu yang suci. Kita khawatir langkah tersalah seperti itu mesti ada yang mengingatkan. Mesti ada yang mengingatkan. Jangan lakukan. Kalau kita punya anak gadis, ingatkan anak gadis kita. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anak perempuannya. Nanti sehari menjelang Ramadan datang laki-laki ngajak dia entah untuk kemana. Katanya menyambut Ramadan. Sebagai puasa, Pak. Perlu ilmu. Dan itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang punya ilmunya. Kalau jelas dia punya pengetahuan tentang itu, bagaimana cara menyambut Ramadan? Lakukan dengan yang benar. Jangan justru sesuatu yang bisa mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Ada satu contoh. Apa arti imsak?
Ini perlu ilmunya. Karena ada sebagian menganggap imsak itu kalau laba bunyi maka serinero ha. Ada yang meyakini itu pertanda tidak boleh sahur. Padahal tidak itu. Imsak itu bukan itu. Karena batas sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Kini Bapak aja, kalau ada orang bau tak jago dek bunyi sirine tadi. Ndak ada jago, lolo aja tadi bunyi sirine jago. Boleh ndak dia sahur? Boleh. Tapi kalau dianggap bunyi-bunyi tadi itu batas dari sahur, ndak sahur lah dong. Betapa ruginya kita kalau ndak punya ilmunya. Ndak boleh sahur lenangnya. Lebunyi serinenya. Padahal batas sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Bahkan Nabi pernah bilang begini, seandainya kalian sahur, air yang mau diminum sudah di tangan, lalu azan masuk waktu subuh, lanjutkan minum. Lah di tangan, lanjutkan minum. Karena minum itu adalah kalau sempat tidak minum, sudah makan kan? Sudah makan, cek minum je lah. Azan, hendaknya minum. Azab. Apalagi kalau tadi pori tidak segini lah kan? Dan begitulah rahmatnya Rasul dalam menyampaikan syariat. Silakan minum, betul. Minum. Tapi jangan dimaknai pula. Ini lagi-lagi harus berdasarkan ilmu. Ada orang bertanya cendekonya dulu, Pak Ustadznya, batas makan itu azan atau qamat? Azan atau qamat? Karena qamat itu sendiri dalam bahasa Nabi azan. Kan itu kan sallu bainal azanain. Salatlah di antara dua azan. Berarti iqamah itu sebenarnya Rasul membahasakan azan. Sempat muncul pertanyaan, qamat atau azan? Aiko cit orang-orang nak bertambu banyak jadi kalau jadi itu. Nah jadi sekali lagi bunyi-bunyi tadi itu hanya sekedar untuk kehati-hatian kita. Kehati-hatian. Kalau lah bunyi kok serinero kok nak buat kopi jangan angin buat kopi tu. Nyo soju be kok pasukan azan. Itu maksud. Artinya bukan tidak boleh lagi sahur, tapi hati-hatilah 10 menit lagi orang akan masuk waktu subuh. Kok nak sahur sahurlah, tapi sekedarnya. Walaupun hanya dengan sebutir korma tapi sahur. Sebisa mungkin sahur. Karena Rasul bilang tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan dalam hadis lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin. Mereka mendoakan orang-orang yang sahur. Maka meskipun hanya segelas air putih, terjago abek orang lain azan, ambil air putih minum, sekedar untuk mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami, sahur itu sebenarnya istilah untuk waktu di bagian akhir menjelang masuk waktu subuh. Dan ibadah yang ada di waktu sahur itu bukan hanya makan. Bukan hanya makan. Makan itu satu di antara yang dianjurkan. Makan atau minum. Tetapi ada yang dianjurkan sebenarnya untuk memperbanyak istighfar. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar di waktu sahur itu.
Dan salah satu dari amalan yang doa yang mustajab itu diantaranya justru adalah pada waktu sahur itu. Karena itu bagian akhir dari malam kita menjelang masuk waktu subuh. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan banyak hal. Siapkan hati kita, benar-benar kita merindukan untuk memasuki bulan Ramadan. Benar-benar kita merindukannya. Karena perlu juga kita pastikan kan, iya enggak kita merindukan Ramadan. Cutanya di wak masing-masing, iya enggak rindu datang Ramadan. Jangan Ramadan mbok payah wae. Dulu bisa main bulu tangkis pagi, kok enggak bisa lah. Ya kalau main bakal awi kan. Nah, perlu ditanya, uji diri kita sendiri dengan pertanyaan itu. Benarkah saya merindukan Ramadan itu atau tidak? Dulu sahabat dulu, ulama-ulama salaf pada masa tabi'in dulu, itu 6 bulan menjelang masuk Ramadan udah berdoa deh. Di antara mereka ada yang membagi 1 tahun itu hanya 2 bagi. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Dua tentunya. 6 bulan sebelum Ramadan, doanya adalah agar dipanjangkan umur sampai masuk Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doanya adalah agar Allah terima semua amal Ramadannya. Dibagi 2 keturanya. Dan itu gambaran dari sebuah kerinduan bahwa mereka benar-benar ingin memasuki bulan Ramadan. Kalau memang jujur kita dalam merundakan Ramadan, maka yakinlah ketika memang kita memasuki bulan Ramadan itu, kita akan benar-benar memanfaatkannya sebagai sarana untuk mendulang berbagai macam bentuk kebaikan demi kebaikan. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan barangkali 1 atau 2. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita menanyakan kepada puasa setelah puasa dia setelah kami dibolehkan karena pada puasanya itu beberapa kan, jadi menghadapi Ramadan itu awak kan masih penambahan amalan nanti bro, jadi puasa atau Iya. Sebuah riwayat yang datang dari Aisyah Ummul Mukminin yang menceritakan bahwa beliau tidak pernah melihat Rasul itu berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali di dalam bulan Sya'ban. Kecuali di dalam bulan Sya'ban. Maka berpuasalah Rasulullah SAW dan berpuasa jugalah para sahabat. Mereka memulainya dari awal. Mulai dari awal masuknya Sya'ban. Dan yang paling intens itu sampai menjelang pertengahan. Tapi bolehkah diteruskan? Secara hukum boleh. Karena yang terlarang itu langsung berdasarkan kepada nas, itu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Karena hadis Nabi bilang begini, la tuqaddimu Ramadana bi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan itu dengan sehari atau 2 hari. Karena itu adalah yaumus syak. Oleh para ulama ketika mendapatkan dan memahami hadis itu, ketika Nabi mengatakan jangan dahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari, berarti 3 hari sebelumnya boleh, 4 hari boleh, maka boleh kalau mau, tapi dari awal. Nah, cuma memang ada sebagian mengatakan begini, nya ndak puasa dari awal dah, sampai 5 boleh, pas 5 boleh besoknya mulai elok jangan, karena justru dia tidak mengapakan dari awal. Tapi ketika ia ingin berpuasa, pas di hari Seninnya puasa dia, pas hari Kamisnya puasa dia, atau dia puasa Nabi Daud, silahkan. Tapi kalau yang atas nama Syabannya sebenarnya adalah sesuatu yang dimulai dari
dimulai dari awal. Tapi ketika ingin mengerjakan 17-nya ingin puasa, silakan puasa. Karena memang dia sudah mengawalnya. Karena Rasul sendiri paling banyak mengerjakan puasa sunat itu justru ada di bulan Sya'ban. Mengkhususkan hanya 15 itu juga tidak ada. Di sini juga disebutkan hadisnya. Seperti yang kita katakan, karena ada apabila datang nisfu Sya'ban, sumu naharaha wa qumu lailataha. Itu dikatakan oleh para ulama, itu hadisnya justru adalah hadis yang tidak sahih, bahkan maudhu, dhaif atau maudhu. Apabila datang pertengahan bulan Sya'ban, maka puasalah di siangnya dan salatlah dan hidupkanlah malamnya. Ada riwayat seperti itu. Tetapi oleh para ulama itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau sudah dikatakan tidak bisa dijadikan hujjah, ya tentu kita tidak boleh menjadikannya sebagai alasan. Dalam catatan sejarah, dalam Lataiful Ma'arif ini dikatakan, dulu yang pertama memulai menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu terjadi pada masa tabi'in di wilayah Syam. Ada disebutkan namanya, lupa saya namanya, Ma'dani apa gitu. Dia yang memulai. Yang setelah ditelusuri oleh ulama-ulama yang lain, dia terpengaruh oleh riwayat Israiliyat, yang tentu saja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita hari ini ketika kita sudah mencoba untuk belajar membaca buku-buku yang ada, dan bisa kita pahami bahwa ternyata itu riwayatnya tidak sahih, ya otomatis jangan diamalkan. Tapi kalau mau berpuasa dia 15 itu karena memang 13, 14, 15 sebagai ayyamul bid, silakan. Karena masuk ke dalam anjuran yang datang dari Nabi secara umum, yang tidak hanya berlaku pada bulan Sya'ban saja, tapi berlaku juga pada bulan-bulan selain Sya'ban. Maka persoalannya ada pada takhsisul ibadah, mengkhususkan ibadah pada waktu dan tempat tertentu. Tidak bisa, itu harus Nabi. Kenapa kita kalau masuk masjid ada tahiyatul masjid? Itu kan tempat, karena Rasul yang nyuruh. Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jangan langsung duduk kalau masuk masjid sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Maka masuk masjid, sholatlah kita tahiyatul masjid. Sekarang masuk kita ke aula kantor, sholat tahiyat kita boleh? Tahiyat aula kantor boleh ya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada yang nyuruh. Kita harus tahu apa sebab ibadah itu harus ada dalil. Boleh joleh siapa yang wak taati. Itu intinya. Agar jelas siapa yang kita taati. Sekarang kita lakukan sholat niha. Yang kita taati siapa? Jelas kalau ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, wak kita kerjakan, siapa yang kita taati sebenarnya pada saat kita mengerjakan itu. Itu sebabnya. Maka dalam persoalan ibadah, al-aslu fil ibadah al-hazar, al-manna. Hukum asalnya dalam ibadah itu terlarang. Hatta yadullad dalilu ala amri. Sampai ada nanti perintahnya. Itu perlu. Jadi tidak hanya sekedar baca umpama Yasin 3 kali, umpama malam nisfu Sya'ban. Mengkhususkan 3 kali dan malam nisfu Sya'ban. Sekarang siapa yang sedang kita taati pada saat itu? Allah kah? Rasul kah? Atau siapa? Ini. Jadi agar kita tahu, ya kan banyak orang gini, hanya dalil ke dalil aja nih. Banyak aja untuk gini. Apa sekian dalil? Apa sekian dalilnya? Saya katakan, perlunya dalil dalam ibadah agar jelas siapa yang kita taati di saat kita beribadah itu. Apa dak salat Isya wak malam enggak? Siapa yang wak taati? Rasul nyuwang. Apa dak besok kalau jago subuh salat subuh wak? Rasul nyuwang.
Pi wak buik solat wak buik aja lah mau solat kan. Solat sapar mau. Awak nak musafir mau ke Jakarta, awak buik solat 2 rakaat, solat niat sapar untuk ke Jakarta. Siapa yang sedang kita taati? Tapi kalau ada orang sebelum sapar, ambil wudhu dia, lalu kemudian sholat sunat 2 rakaat setelah berwudhu, lalu dia sapar, boleh enggak? Boleh, karena memang ada Rasul yang bilang seperti itu. Barang siapa yang berwudhu, baik wudhunya, lalu kemudian sholat dia 2 rakaat, la yuhadditsu fihi nafsah. Dia benar-benar khusyuk, ndak ingat bagian-bagian dirinya lah. Karena memang urusan-urusan dunianya memang hanya khusyuk karena Allah. Berarti Rasul ya. Tapi kalau sudah dibuatkan khusus untuk niat tertentu, situ perlu ada kejelasan. Apa alasannya? Agar jelas oleh kita siapa yang sedang kita taati. Nya ibadah ada tukang suwo. Setiap kali kita beribadah, berarti kita memerintahkan dia yang menyuruh. Disitulah ketaatan itu. Maka ibadah itu taqarrub. Ibadah itu, ketaatan itu taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ada orang mengerjakan satu ibadah, bagaimana mungkin dia mengatakan taqarruban ilallah, sementara Allah tidak menyuruh. Maka ibadah itu hanya yang disuruh oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Apa hukumnya kita tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak pandai tapi tidak mau belajar. Itulah jahil, tidak perlu jawab. Itulah jahil, tidak pandai itu tidak mau belajar. Pada dasarnya semua kita ini tidak ada yang pandai. Karena kita lahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Pada dasarnya itu hukum asal. Tetapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah jadikan bagi kita mata, telinga, hati, la'allakum tashkurun, agar bisa bersyukur. Maka bukti kita syukur itu adalah kita gunakan mata, telinga dan hati kita untuk mendapatkan ilmu, sehingga kita bisa menjadi mulia dengan ilmu yang didapatkan. Kan itu kan? Belajar terus. Orang yang sudah ada kesungguhannya dalam belajar, alunnya dia dapat pahala. Rasul bilang begini dalam hadis, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi fa huwa ma'a safaratil kiramil barara. Barang siapa yang membaca Quran wa huwa mahirun fihi, mahirnya baca Quran itu, topek baca orang, fa huwa ma'a safaratil kiramil barara. Dia bersama malaikat-malaikat, ada malaikat yang akan melindungi dia, mendapatkan perlindungan. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Dan siapa yang membaca Quran wa yatata'ta. Wa yatata'ta itu tabata-bata. Tak. Kesan Nabi tujuannya tabata-bata aja. Bahasa hadis kesan tabata-bata. Wa yatata'ta. Wa huwa syaqqun alaih. Berat bagi dia, sulit dia, tapi terus belajar. Falahu ajran. Dia mendapatkan dua pahala. Oleh karena itu, solusinya sekali lagi belajar. Oh, enggak dapat dah, belajar. Enggak dapat dah, belajar. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Imam Syafi'i punya seorang murid, agak payahnya menangkok. Enggak dapat. Ala pahamnya Imam Syafi'i. Alun.
Lah 3 kali lah pahamnya alun sampai 39 kali. Alun tahu ya jawaban. Lah lah pendenya. Jadi itu tu bisa nyanyinya. Tapi ada satu kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu kekuatan doa. Dia berdoa, Imam Syafi'i mendoakan dia, ternyata muridnya itu menjadi ulama besar. Berkali-kali, maka perlu yo sabar guru maju cakap. Kok ada murid ndak dapat jangan capek wangi. Dia kadang sekali bu langsung kena laju itu masalah. Imam Syafi'i 82 kali ada pahamnya. Andaknya ndak paham. Yang lain paham. Tapi ternyata doa satu kekuatan. Dia berdoa kepada Allah, Imam Syafi'i juga mendoakan dia. Labi Imam Syafi'i itu contoh tu tidak bisa majunya, tidak bisa sudah tulisnya Imam Syafi'i ini kan. Tapi ada doa yang ternyata setelah itu dia menjadi ulama besar. Nah, oleh karena itu teruslah belajar. Kita hanya mengikuti proses, hasil tidak awak nonton. Hasil tidak bisa awak nonton apa? Awak hanya melakukan proses. Proses yang benar itu yang harus kita lakukan. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Ada 20 orang selokal. Samo-samo kelas tahfiz Quran. Samo hasil. Tapi samo pahalonya belajar tadi. Bisa samo. Karena dia melakukan proses yang diajarkan Nabi. Meskipun hasil berbeda. Ada yang di selokal duduk memang nyocodiok. Seminggu baru lapal deh. Sejus. Adonan seorang le membeki bismillah tidak selesai. Tapi dia belajar. Ketika proses ini kita ikuti dan itulah sampai disitulah kerja kita. Hasil itu sesungguhnya adalah urusan Allah. Awak tidak boleh awak campur kerja Allah Ta'ala. Kerja awak je awak buat. Nah, cuma kadang orang kerja Allah Ta'ala saya buat dia membaca, inyo kerjanya tak dibuat dah. Jadi apa yang harus kita kerjakan, kita harus kita kerjakan. Selainnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah, buka hati, buka pikiran agar bisa mendapatkan ilmu. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Kalau kita coba umpamanya pindah dan berpindah-pindah tempat sholat, terus ternyata apa yang dibaca justru jadi berbeda. Siko ikolan dibaca kan? Sitan ikolan dibaca. Oleh karena itu kita perlu melihat sejauh mana dan apa sebenarnya yang dituntun. Ada sebuah fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia punya buku fatwanya, ada Al-Fatawa. Ketika ia berbicara tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh umat Islam di sela-sela. Dan dia mengatakan apa yang dikerjakan dalam bentuk seperti itu, dia mengatakan itu bukan sebagai sebuah anjuran. Bukan sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan seperti itu. Kadang sebagai gara-gara loh begitu. Sambil menyambut. Baca sih kok dijawab kan. Tetapi kalau seandainya ada orang yang di antara 2 rakaat itu dia ingin berselawat kepada Nabi, silakan. Bahkan dulu di Mekah itu setiap selesai 4 rakaat mereka baca Quran. Ada yang tawaf, ada yang baca Quran. Selesai 2 rakaat, maka namanya tarawih. At-tarawih itu kan tenang, santai gitu kan. Tidak terburu-buru. Nah, jangan sampai pula dikerjakan ada tarawih tercepat di dunia itu apa itu? 23 rakaat dengan 7 menit.
7 menit atau berapa menit? 23 rakaat. 7 menit kan? Ndak apik mongok. Nya tarawih itu nama tapi ndak apik mongok. Tarawih itu artinya tenang, santai. Maka dulu pernah pada masa Umar bin Abdul Aziz itu di Mekah itu setiap 4 rakaat imamnya ndak langsung berdiri. Ada yang baca Quran, ada yang tawaf malah. Tawaf 7 putaran lama. Nanti baru sambung pada rakaat yang berikutnya. Sampai pada akhirnya orang-orang Madinah cemburu. Muslim Madinah ngadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang orang-orang Mekah tuh amal malam Ramadannya mengalahkan kami. Mereka bisa tawaf, kami tidak bisa tawaf. Diadukannya. Jadi diadukannya ada amal sekali. Nah, ketika itulah Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk Madinah tarawihnya 36. Untuk Madinah sebagai cara untuk menandingi amalan mereka. Nah, jadi sebenarnya masalah rakaat tidak juga perlu di ibu-ibu manur. Karena pada masa Umar dalam riwayat dikatakan 20, tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan itu 36. Nah, ada sebuah buku ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim, judulnya Salatut Tarawih Mundu Alfi Amin fi Masjidin Nabawi. Sejarah salat tarawih 1000 tahun, sejarah salat tarawih di Masjid Nabawi. Beliau ceritakan sejarah mulai dari masa Nabi sampai 1000 tahun berikutnya. Yang salah satunya adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz, khusus untuk Madinah. Nah, oleh karena itu mengharuskan seperti tadi, barangkali lagi-lagi kembali kepada taksis yang tadi itu, mengkhususkan sesuatu yang tidak khusus di dalam kita beribadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, mungkin cukup. Kalau tidak ada lagi, sekira cukup. Mohon maaf barangkali agak terambil waktunya lebih lama. Mudah-mudahan majelis kita bernilai ibadah bagi kita, bisa memperpanjang amalan kebaikan kita, yang kita berharap amalan kebaikan kita di akhirat kelak timbangannya berat mengalahkan timbangan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.